Warung nasi kuning ini tidak pernah tutup, tidak pernah sepi, dan pemiliknya mendadak kaya. Tapi sejak anaknya menghilang tanpa jejak, warga Bogor tahu satu hal. Ada harga yang dibayar, dan bukan dengan uang. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul, sebelum nama Bu Inah jadi bahan bisik-bisik. Warung nasi kuning itu cuma lapak kecil beratap seng di pojok Pasar Lama Bogor. Tempatnya sempit, nempel tembak, persis di sudut yang kalau subuh selalu lembab dan bau tanah basah. Jam 3 pagi, saat kebanyakan orang masih menggulung mimpi, warung itu sudah menyala. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, cahayanya redup, tapi entah kenapa selalu kelihatan hidup. Bu Inah berdiri di balik meja kayu yang catnya sudah mengelupas. Tangannya cekatan, wajahnya datar jurang senyum. Orang-orang bilang, nasi kuningnya biasa saja. Tidak ada lauk istimewa, ayam suwirnya standar, sambalnya tidak pedas-pedas amat. Tapi anehnya, pembeli selalu datang. Seperti tahu jadwal, seperti dipanggil. Aku sering lewat situ, pura-pura beli rokok di warung sebelah, cuma buat lihat. Setiap kali lewat, selalu ada orang duduk, selalu ada yang berdiri nunggu bungkus, poken. Saat hujan turun deras dan pasar sepi, lapak Bu Inah tetap ramai. Pernah aku dengar seorang tukang sayur nyeletuk pelan. Aneh ya, nasinya nggak pernah sisa, yang lain cuma nyengir kecut, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Bu Inah jarang bicara. Kalau ditanya, jawabannya pendek. Pakai ayam pak, atau dibungkus? Tidak lebih, tapi matanya sering terlihat kosong. Seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak kami dengar. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti menghitung, atau berdoa, atau mungkin bicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Suatu pagi seorang pembeli baru, katanya pendatang, bercanda bu, laris banget, rahasianya apa? Bu Inah sejenak, sendok nasinya menggantung di udara. Ia menatap orang itu agak lama, terlalu lama, sampai suasana jadi canggung. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum bahagia. Rezeki mah sudah ada yang ngatur, katanya pelan. Settle. Itu, ia kembali menyendok nasi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yang bikin orang mulai tidak tenang, bukan cuma ramainya, tapi waktunya warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Subuh buka, siang ramai, malam masih ada saja yang makan. Kalau nasi habis, Bu Inah masuk sebentar ke belakang, lalu keluar lagi membawa panci penuh. Padahal kami tahu, dapurnya kecil. Tidak mungkin menanak nasi sebanyak itu tanpa berhenti. Aku pernah dengar seorang kuli pasar berbisik ke temannya. Lu sadar nggak? Tiap lewat situ kayak ada yang narik. Temannya cuma mengangguk cepat. Iya, padahal niat nggak beli. Dan memang begitu rasanya. Kakimu melambat sendiri. Perutmu terasa kosong, walau baru makan. Bau nasi kuning itu bukan cuma harum, tapi menusuk, seperti bercampur sesuatu yang asing. Edamas tipis. Tapi kalau ditanya, semua bilang itu cuma perasaan. Anak Bu Inah kadang terlihat duduk di bangku kecil dekat kompor. Masih kecil, rambutnya panjang, wajahnya pucat. Ia jarang bicara. Matanya sering menatap lantai, atau ke arah sudut gelap di belakang warung. Pernah seorang ibu pembeli menyapanya. Sekolah nak, anak itu membuka mulut, tapi belum sempat menjawab. Bu Inah sudah memotong. Diam. Satu kata, dingin, anak itu langsung menunduk. Sejak itu, orang-orang mulai memilih diam. Mereka tetap beli, tetap makan, tapi tidak ada yang mau berlama-lama. Tidak ada yang mau duduk dekat dapur. Dan setiap kali seseorang mencoba bercanda soal warung itu, selalu ada rasa tidak enak yang menyusup. Seperti ada yang mendengarkan dari balik tembok pasar yang basah dan tua. Warung nasi kuning di pojok pasar itu tidak pernah kehabisan pembeli. Tapi sejak awal, kami semua tahu, yang datang ke sana bukan cuma manusia. Sejak warung nasi kuning itu tak pernah sepi, nama Bu Inah mulai beredar, bukan lagi sekadar sebutan pedagang. Awalnya pelan, nyaris seperti angin yang lewat di antara bangku. Pos ronda, tidak ada yang berani menyebutnya keras-keras. Kalaupun disebut, suaranya diturunkan, seperti takut ada yang mendengar selain telinga manusia. Di pos ronda dekat pasar, tiap menjelang subuh, obrolan para penjaga selalu berujung ke sana. Bukan dengan tawa, tapi dengan gumaman. Lu perhatiin gak? Kata seseorang suatu malam. Warung nasi kuning itu, kalimatnya selalu menggantung. Tidak pernah dilanjutkan. Yang lain cuma mengangguk, menyesap kopi yang sudah dingin, lalu menoleh ke arah pasar yang gelap, seolah bayangan warung itu bisa muncul kapan saja. Nama Bu Inah mulai terdengar berbeda. Dulu disebut biasa,
Sekarang setiap hurufnya seperti membawa beban. Ada rasa ragu saat lidah mengucapkannya. Bahkan ada yang memilih menyebut yang di pojok pasar itu tanpa nama. Seolah menyebut Bu Inah terlalu jelas bisa mengundang sesuatu. Sendiri pertama kali merasa aneh saat mendengar seorang pedagang ikan berkata, "Kalau Bu Inah mah, ya begitulah." Tidak ada penjelasan, tidak ada lanjutan. Hanya tatapan kosong dan bahu yang sedikit terangkat, tanda ia tidak ingin bicara. Lebejo, padahal orang itu terkenal cerewet. Cerita-cerita kecil mulai bermunculan. Katanya, Bu Inah sering terlihat pulang sendiri tengah malam. Tapi bayangannya lebih dari satu. Ada yang bilang melihatnya berhenti di sudut pasar. Berdiri lama menghadap tembok. Seperti menunggu. Saat disapa, ia tidak menoleh. Baru setelah orang itu pergi, Bu Inah melangkah. Seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana, seorang tukang parkir pernah bersumpah. Ia melihat Bu Inah berbicara sendiri di warung saat pasar sudah tutup. Bukan gumaman biasa. Seperti dialog, jeda. Ada jawaban, tapi di depannya tak ada siapapun. Ketika ia batuk untuk memberi tanda keberadaan, suara itu langsung berhenti. Lampu, warung, mati. Esok paginya, Bu Inah tetap jualan seperti biasa, dengan nasi kuning yang lebih cepat habis dari hari sebelumnya. "Lu denger nggak?" tanya seorang ibu pada temannya di pagi hari. "Apa? Nama Bu Inah?" Disebet-sebet. "Semalam." Ibu itu langsung menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mendengar. "Jangan keras-keras." Nada bicara orang berubah setiap kali topik itu muncul. Ada yang tertawa, tapi tawanya kering. Ada yang menyangkal, tapi matanya gelisah. Cedak. Ada yang berani memastikan apa-apa. Karena semua yang berhubungan dengan Bu Inah selalu terasa setengah nyata, setengah mimpi. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Bukan ceritanya, tapi kebitulan-kebitulan kecil. Setiap kali ada yang membicarakan Bu Inah terlalu lama, entah kenapa, orang itu selalu berakhir mampir ke warungnya keesokan hari. Seperti lupa dengan rasa takutnya sendiri. Seperti ditarik halus, tanpa paksaan. Anaknya juga ikut jadi bahan bisik-bisik. Ada yang bilang anak itu jarang bermain, jarang tertawa. Kalau lewat depan rumah Bu Inah malam-malam, kadang terdengar suara, anak menenges. Tapi suaranya jauh, seperti dari dalam sumur. Saat pagi, anak itu muncul lagi di warung. Duduk diam, seolah tidak pernah menangis semalaman. "Kasian ya," kata seseorang. "Ayah, tapi jangan ngomong mas mesem," jawab yang lain cepat. Sejak itu, nama Bu Inah tidak lagi disebut sebagai pedagang nasi kuning. Namanya berubah jadi tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pojok pasar itu. Sesuatu yang lebih tua dari pasar, lebih gelap dari malam, dan entah kenapa, memilih singgah lewat seorang perempuan pendiam bernama Bu Inah. Perubahan itu datang tanpa suara. Tapi dampaknya terasa di semua sudut pasar. Tidak ada pengumuman. Tidak ada cerita dari mulut Bu Inah sendiri. Kami tahu dari melihat, dari hal-hal kecil yang tidak mungkin luput dari mata orang-orang yang setiap hari hidup di tempat yang sama. Awalnya motor. Sebuah motor baru terparkir di dekat warung nasi kuning itu. Catnya masih mengilap. Joknya belum tergores. Tidak ada yang bertanya langsung, tapi banyak yang memperhatikan. Seorang pedagang sayur berbisik, "Bukannya Bu Inah tiap hari jalan kaki?" Yang lain menjawab pelan, "Iya, tapi sekarang beda." Lalu warungnya berubah. Meja kayu lapuk diganti etalase kaca. Panci-panci baru berjejer rapi. Lapaknya yang dulu sempit mulai melebar, seolah mengambil ruang lebih banyak dari yang seharusnya. Tidak ada renovasi besar-besaran, tapi semuanya terlihat lebih layak, lebih mapan, dan entah kenapa, lebih dingin. Yang paling terasa, Bu Inah mulai jarang terlihat lelah. Padahal jam jualannya tetap sama, bahkan lebih panjang. Dulu wajahnya pucat, daun kusam, sekarang kulitnya terlihat cerah. Pakaiannya bersih dan rapi. Ia masih jarang bicara, tapi senyum tipisnya sering muncul. Senyum orang yang merasa aman, terlalu aman. Dalam waktu yang tidak lama, kabar lain menyusul. Bu Inah pindah rumah. Bukan kontrakan petak seperti dulu, tapi rumah tembok di pinggir kampung. Tidak besar, tapi jelas mahal untuk ukuran pedagang pasar kecil. Anak-anak kampung melihat truk masuk malam hari, membawa perabot baru. Tidak ada syukuran, tidak ada undangan. Pintu rumah itu tertutup rapat sejak hari pertama. "Cepet banget ya," kata seseorang di warung kopi. "Nasi kuning doang," sahut. Yang lain lalu terdiam, seolah baru sadar kalimat itu tidak pantas diucapkan. Yang aneh, semakin hidup Bu Inah berubah, semakin warungnya tak tersentuh masalah. Tidak pernah kehabisan bahan, tidak pernah rugi, tidak pernah terdengar mengeluh. Saat pedagang lain mengeluh sepi,
warung Bu Inah justru makin ramai. Seolah ada tangan tak terlihat yang menata semuanya. Anaknya mulai jarang terlihat di pasar. Dulu selalu duduk di bangku kecil dekat kompor. Sekarang hampir tak pernah ada. Kalaupun muncul, anak itu terlihat berbeda. Lebih pendiam. Matanya seperti membawa beban yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Pernah, seorang tetangga menegur Bu Inah. "Anaknya kok jarang kelihatan sekarang, Bu?" Bu Inah berhenti melangkah. Lalu menjawab singkat, "Lagi nggak enak badan." Nada suaranya datar. Tapi tangannya gemetar sebentar, sebelum kembali tenang. Perubahan terbesar datang saat warung nasi kuning itu mulai buka hampir 24 jam. Bergantian pensi, bergantian lauk. Tapi Bu Inah selalu ada. Sial, tidur. Seolah tubuhnya tidak lagi mengikuti aturan manusia biasa. Beberapa orang mulai merasa ngeri melihatnya. Masih melayani pembeli saat langit gelap dan pasar kosong. "Bu, gak capek?" tanya seorang pembeli iseng. Bu Inah menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau capek, nanti ada yang marah," katanya pelan. Kalimat itu terdengar seperti bercanda, tapi tidak ada yang tertawa. Kami semua melihat perubahan itu, tapi tidak ada yang berani mengaitkannya dengan apa-apa. Karena di balik motor baru, rumah baru, dan warung yang semakin ramai, ada satu hal yang tidak ikut berubah. Tatapan mata Bu Inah setiap kali malam turun. Tatapan orang yang tahu, semua ini bukan cuma soal nasi kuning dan kerja keras. Tidak ada yang langsung sadar soal malam Jumat itu. Awalnya cuma terasa sebagai kebetulan kecil, yang berulang, terlalu sering untuk diabaikan. Warung nasi kuning Bu Inah tetap buka, seperti biasa sampai menjelang tengah malam. Tapi tepat saat hari bergeser, ada jeda yang tak pernah diumumkan. Lampu masih menyala, panci masih di atas kompor, tapi pembeli mendadak tidak ada. Sial, ada garis tak kasat mata yang tidak boleh dilewati siapapun. Aku pertama kali memperhatikannya ketika pulang larut. Pasar sudah sepi, suara langkah kaki bergema sendiri. Dari jauh, warung Bu Inah masih terang. Aku pikir masih jualan, tapi saat mendekat, bangku-bangku kosong. Tidak ada nasi yang disendok. Bu Inah berdiri diam di balik etalase, menatap ke arah dapur. Tatapannya fokus, tapi bukan ke benda apapun, seperti sedang menunggu seseorang datang dari arah yang salah. Setiap malam Jumat, polanya sama. Tepat tengah malam, Bu Inah berhenti melayani. Tidak ada tulisan tutup, tidak ada penjelasan. Orang-orang yang kebetulan datang hanya berdiri ragu di depan warung, lalu pergi tanpa alasan jelas. Anehnya, tidak ada yang marah, tidak ada yang mengeluh. Seperti sudah menerima bahwa pada jam itu, warung tersebut bukan milik manusia sepenuhnya dari keyohan. Beberapa pedagang yang masih begadang mengaku mencium bau aneh. Bukan bau nasi kuning, bukan juga bau pasar. Bau kemenyan tipis bercampur. Sesuatu yang amis. Bau yang membuat tenggorokan kering dan dada terasa sesak. Saat bau itu muncul, tidak ada satupun hewan yang terdengar. Kucing-kucing pasar menghilang. Tikus-tikus yang biasanya berisik mendadak senyap. "Lu nyium gak?" bisik seorang penjaga malam suatu ketika. Yang ditanya hanya mengangguk, tanpa berani menjawab. Tidak ada yang pernah melihat Bu Inah melakukan apapun. Tidak ada ritual yang jelas. Tidak ada gerakan mencolok. Tapi setiap malam Jumat, ia selalu masuk ke dapur lebih lama dari biasanya. Pintu dapur ditutup. Dari luar, hanya terdengar suara sendok beradu pelan dengan panci. Lalu sunyi. Sunyi yang terlalu rapi. Sunyi yang seperti disusun. Pernah suatu malam, seorang tukang ojek nekat menunggu. Ia duduk di bangku warung yang gelap, pura-pura main ponsel. Katanya, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi belum lama duduk, kepalanya mendadak berat. Matanya berkunang. Ia merasa ada yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Napasnya dingin menusuk leher. Ia langsung pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya, tanpa sadar, ia justru jadi pelanggan pertama Bu Inah. Yang lebih aneh lagi, setiap selesai malam Jumat, warung Bu Inah selalu lebih ramai dari biasanya. Seolah sesuatu telah dipasang, diperkuat, atau diingatkan kembali. Pembeli datang berbandong-bandong sejak subuh. Nasi kuningnya terasa lebih harum, lebih menggoda. Orang makan tanpa banyak bicara. Sendok bergerak cepat, seperti dikejar waktu. "Enak ya?" tanya seseorang. Temannya mengangguk sambil terus makan, lalu berhenti sejenak. Wajahnya bingung. "Enak, tapi kok rasanya beda." Bu Inah terlihat paling tenang di hari-hari itu. Wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Ia melayani tanpa salah. Tangannya ringan, gerakannya pasti. Kadang ia tersenyum sendiri saat melihat pembeli antre. Senyum yang tidak sampai ke mata, seperti senyum orang yang tahu tugasnya berjalan lancar. Anaknya
tidak pernah terlihat setiap malam Jumat. Bangku kecil di dekat kompor selalu kosong. Tidak ada suara langkah kecil. Tidak ada tatapan polos. Si anak itu sengaja disingkirkan dari jam-jam tertentu. Pernah seorang ibu bertanya, pelan, "Anaknya mana, Bu?" Bu Inah menjawab singkat, "Tidur." Padahal jam itu sudah lewat tengah malam. Tidak ada yang tahu pasti apa penglaris Bu Inah. Tidak ada benda aneh yang terlihat. Tidak ada jimat yang tergantung. Tapi semua orang merasakannya. Sesuatu yang bekerja diam-diam. Tidak butuh disaksikan. Penglaris yang tidak perlu dilihat untuk dipercaya. Dan setiap malam Jumat, saat pasar sepi dan udara terasa lebih berat, kami semua tahu, ada transaksi yang sedang berlangsung. Bukan dengan uang, bukan dengan nasi, tapi dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih mahal. Sesuatu yang kelak akan diminta kembali, tanpa bisa ditawar. Perubahan pada anak Bu Inah tidak terjadi sekaligus. Tidak ada satu malam yang bisa kami tunjuk sebagai awalnya. Semuanya berjalan pelan, seperti air merembes dari celah yang tidak terlihat. Sampai akhirnya, dinding itu rapuh dengan sendirinya. Anak itu dulu masih sering terlihat di warung, duduk di bangku kecil, memainkan sendok plastik, kadang tertidur dengan kepala bersandar ke meja. Wajahnya polos, meski jarang tertawa. Tapi sejak warung Bu Inah makin ramai, dan malam Jumat makin sering sepi tanpa alasan, anak itu mulai jarang muncul. Kalaupun ada, kehadirannya terasa berbeda. Terlalu diam, terlalu tenang. Matanya sering kosong, menatap satu titik di lantai dapur, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak kami dengar. Kalau dipanggil, ia tidak langsung menoleh. Harus 2 atau 3 kali, dan ketika akhirnya melihat, sorot matanya tidak sepenuhnya sadar, seolah baru kembali dari tempat yang jauh. Seorang pelanggan pernah mencoba bercanda, "Kok sekarang pendiam, Nak?" Anak itu membuka mulut, tapi sebelum suara keluar, Bu Inah sudah berkata cepat, "Jangan banyak ngomong." Nada tidak keras, tapi tajam. Anak itu langsung menunduk. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyapanya lagi. Malam-malam di sekitar rumah Bu Inah mulai terasa berbeda. Tetangga mengaku sering terbangun oleh suara langkah kecil di halaman. Padahal, pintu rumah Bu Inah tertutup rapat. Ada juga yang mendengar anak menangis lirih. Tapi tangisnya tidak jelas dari mana. Seperti berputar-putar di udara. Saat didekati, suara itu hilang. Pagi harinya, anak itu tetap muncul di warung. Duduk manis, seolah tidak pernah menangis semalaman. Tapi tubuhnya makin kurus. Pipinya cekung, kulitnya pucat, dingin saat disentuh. Seorang ibu yang iba pernah berkata, "Bu, anaknya kok kurusan?" Bu Inah tersenyum tipis. "Lagi masuk angin," katanya singkat. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kebiasaan baru anak itu. Ia sering menutup telinga sendiri, terutama saat azan subuh berkumandang atau saat malam Jumat tiba. Wajahnya meringis, seperti menahan sakit. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Beberapa orang bersumpah mendengar ia menyebut nama ibunya berulang-ulang, dengan nada memohon. Suatu siang, tanpa sebab, anak itu pingsan. Di warung, tubuhnya jatuh kaku, matanya terbuka. Orang-orang panik. Bu Inah justru tenang. Ia mengangkat anak itu ke dalam, menutup pintu dapur, dan meminta semua orang pergi. Tidak ada dokter, tidak ada tetangga yang dipanggil. Sore harinya, warung buka lagi seperti biasa. Anak itu tidak terlihat. Sejak hari itu, anak Bu Inah benar-benar berubah. Jika muncul, ia tidak lagi menatap orang. Kepalanya selalu menunduk. Langkahnya pelan, seperti menyeret sesuatu yang berat. Dan ada satu hal yang disadari semua orang. Meski tak pernah diucapkan, setiap kali anak itu berada di warung, suasana langsung terasa lebih dingin, lebih sunyi. Kami mulai sadar, apapun yang dilakukan Bu Inah di malam Jumat, tidak hanya berdampak pada warung dan uangnya. Ada sesuatu yang mulai berpindah. Sesuatu yang perlahan diambil dari tubuh kecil itu, sedikit demi sedikit, tanpa jeritan yang bisa didengar orang lain. Puncak kejayaan itu datang seperti mimpi yang terlalu terang untuk disebut nyata. Warung nasi kuning Bu Inah bukan lagi sekadar lapak pojok pasar. Namanya menyebar tanpa pernah dipromosikan. Orang-orang datang dari luar kampung, dari pinggir kota. Bahkan ada yang sengaja singgah setelah dengar cerita dari mulut ke mulut. Anehnya, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa mereka datang. Kepengen aja. Begitu alasannya. Sama semua. Setiap pagi, antrean sudah terbentuk sebelum pasar benar-benar hidup. Wajah-wajah asing bercampur dengan pelanggan lama. Mereka sabar, tidak banyak bicara, seolah takut kehilangan giliran. Nasi kuning Bu Inah habis lebih cepat dari sebelumnya, tapi selalu ada gantinya. Panci kosong diganti panci penuh,
Tanpa suara gaduh, tanpa kepanikan, semua mengalir rapi. Terlalu rapi untuk ukuran warung kecil. Uang masuk tanpa henti. Komid, dari perubahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Bu Inah kini datang dengan mobil sewaan, kadang motor besar. Pakaiannya semakin bagus. Perhiasan tipis menghiasi lehernya. Tapi wajahnya tetap sama. Pucat, tenang. Seperti orang yang berdiri tepat di tengah badai. Tahu badai itu miliknya. Bu Inah sekarang tajir, kata seseorang setengah bercanda. Tidak ada yang tertawa. Kalimat itu terasa salah. Seperti mengundang sesuatu. Warung itu kini benar-benar tak pernah tutup. Siang, sore, malam, dini hari. Selalu ada nasi, selalu ada lauk. Dan yang paling membuat ngeri, tidak ada satupun hari buruk. Tidak ada bahan basi. Tidak ada pembeli marah. Tidak ada hutang. Semua pedagang lain iri. Tapi tidak ada yang berani meniru. Seolah semua tahu, ini bukan rezeki yang bisa dikejar sembarang orang. Bu Inah terlihat menikmati masa itu. Senyumnya lebih sering muncul. Ia melayani dengan sabar, bahkan ramah. Kadang ia menyapa pelanggan dengan nama, padahal jelas-jelas baru. Pertama kali datang, beberapa orang terkejut, tapi memilih menganggapnya kebetulan. Tidak ada yang mau berpikir lebih jauh. Namun di balik kejayaan itu, ada hal-hal kecil yang mengganggu. Bu Inah makin jarang terlihat tidur. Lampu rumahnya sering menyala semalaman. Tetangga mengaku mendengar suara orang berjalan mondar-mandir, diseret, lalu berhenti tepat sebelum subuh. Saat ditanya, Bu Inah hanya bilang, lagi banyak pikiran. Anaknya nyaris tak pernah terlihat lagi. Bangku kecil di warung kosong berhari-hari. Jika ada yang bertanya, Bu Inah selalu punya jawaban singkat. Sekolah, menginap, sakit. Jawaban itu berganti-ganti. Tapi nadanya sama. Datar, tertutup, tidak mengundang pertanyaan lanjutan. Pernah suatu hari, saat warung sedang paling ramai, seorang anak kecil berdiri di ujung antrean. Wajahnya mirip anak Bu Inah. Pucat. Rambutnya panjang. Ia berdiri diam, menatap ke arah dapur. Seorang pelanggan menoleh dan bertanya, "Itu anaknya, Bu." Bu Inah yang sedang menyendok nasi berhenti. Sendoknya bergetar. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, "Bukan." Saat orang itu menoleh lagi, anak kecil itu sudah tidak ada. Sejak hari itu, suasana warung terasa berbeda. Tetap ramai, tetap laris, tapi lebih berat. Orang makan lebih cepat, jarang ngobrol, seperti ada yang mengawasi dari sadit-sadit yang tidak terlihat. Bu Inah tetap tersenyum, tetap melayani, tetap menikmati uang dan pujian yang datang. Tapi setiap kali malam turun dan antrean mulai menipis, wajahnya berubah. Ada ketakutan yang tak bisa ditutupi lagi. Ketakutan orang yang tahu kejayaan ini adalah puncak, dan setelah puncak selalu ada jalan turun. Jalan yang biasanya tidak memberi pilihan. Tangisan itu pertama kali terdengar saat hujan turun pelan. Hampir tidak terdengar di antara suara air dan angin. Tapi bagi orang-orang yang tinggal paling dekat dengan rumah Bu Inah, suara itu jelas. Bukan tangisan orang dewasa. Bukan juga bayi. Tangisan anak kecil. Tertahan, seperti mulutnya ditutup. Seperti menangis sambil ditarik menjauh. Awalnya mereka mengira itu suara kucing atau anak tetangga. Tapi tangisan itu muncul lagi keesokan malamnya. Dan malam berikutnya, selalu di jam yang sama, lewat tengah malam, saat kampung sudah diam, dan suara sekecil apapun terdengar terlalu jelas. Tangisan itu tidak pernah panjang, kadang hanya beberapa detik, kadang hampir 1 menit, tapi selalu diakhiri dengan sunyi mendadak, seolah ada tangan yang memutusnya. Setelah itu, udara terasa berat, banyak yang mengaku susah bernapas, dadanya sesak tanpa sebab. Seorang tetangga pernah memberanikan diri mengintip dari jendela. Lampu rumah Bu Inah menyala redup. Tirainya tertutup. Bayangan bergerak di dalam, tapi tidak jelas bentuknya. Ada suara perempuan berdoa pelan, terputus-putus, seperti membaca sesuatu yang tidak dihafal sepenuhnya. Di sela-sela doa itu, tangisan anak kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Bu Inah. Suara itu lirih, serak, seperti tenggorokan kering. Mendengar itu, tetangga tersebut langsung menutup jendela dan tidak berani mengintip lagi. Keesokan paginya, Bu Inah muncul di warung seperti biasa. Rapi, bersih, tidak ada tanda habis menangis atau kurang tidur. Ia melayani pembeli dengan senyum tipis, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Tapi bagi orang-orang yang mendengar tangisan itu, ada yang berubah. Wajah Bu Inah terlihat lebih keras, matanya cekung, tapi sorotnya tajam. Seperti orang yang baru saja melewati sesuatu yang berat. Tangisan itu semakin sering, kadang terdengar dari dalam rumah,
kadang seperti dari halaman. Bahkan ada yang bilang, suara itu terdengar dari bawah lantai. Anak kecil menangis memanggil ibunya. Suaranya terdistorsi, seperti lewat dinding tebal. Beberapa tetangga mencoba berdoa lebih keras. Ada yang menyalakan lampu sepanjang malam. Ada yang sengaja tidur dekat pintu. Tapi tidak ada yang berani mendatangi rumah Bu Inah. Tidak ada yang berani mengetuk. Semua merasa, apapun yang terjadi di dalam, bukan urusan yang bisa disentuh manusia. Biasa, suatu malam, tangisan itu berubah. Bukan lagi lirih, tapi jelas, panjang, putus asa. Seorang ibu terbangun sambil menangis karena mengira itu anaknya sendiri. Saat sadar, ia mendengar suara Bu Inah membentak dari dalam rumah. Diam! Setelah itu, suara benda jatuh, lalu sunyi. Esoknya, salah satu tetangga nekat bertanya, "Bu, semaling rem ya?" Bu Inah berhenti melangkah. Ia menatap orang itu lama sekali. Lalu tersenyum kecil. "Anak kecil suka mimpi buruk," katanya. "Ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang membuat seluruh kampung terjaga." Sejak malam-malam itu, tidak ada lagi yang bertanya soal anak Bu Inah. Tidak ada yang menyinggung suara tangisan. Tapi setiap lewat depan rumahnya saat malam, langkah orang-orang selalu dipercepat. Karena semua tahu, tangisan itu bukan sekadar suara. Itu adalah pertanda. Pertanda bahwa sesuatu di dalam rumah itu sedang diminta, dipaksa, atau mungkin sedang diserahkan. Hilangnya anak Bu Inah tidak pernah diumumkan. Tidak ada keributan. Tidak ada tangisan histeris di pagi hari. Tidak ada teriakan minta tolong. Semuanya terjadi seperti hal-hal lain yang berhubungan dengan Bu Inah. Diam-diam pelan, tapi meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Suatu pagi, bangku kecil di warung itu kosong. Bukan hal aneh, pikir kami. Sudah sering anak itu tidak terlihat, tapi hari itu terasa berbeda. Tidak ada tas kecil. Tidak ada botol minum, tidak ada bekas langkah kaki kecil di sekitar dapur. Sialah, anak itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Orang-orang mulai bertanya pelan-pelan. Bukan langsung ke Bu Inah, tapi satu sama lain. Anaknya kemana? Udah berapa hari nggak kelihatan? Tidak ada yang bisa menjawab. Semua hanya mengingat terakhir kali melihat anak itu. Dan ingatan itu berbeda-beda, seperti kabur. Ketika akhirnya ada yang berani bertanya langsung, Bu Inah sedang menyendok nasi. Tangannya tidak berhenti bergerak saat ia menjawab. Dibawa saudara ke kampung. Nada suaranya datar. Terlalu siap. Tidak ada jeda berpikir. Tidak ada emosi yang menyertai. "Kok nggak pamit?" tanya orang itu hati-hati. Bu Inah menoleh sebentar. Tatapannya dingin. Mendadak, katanya. Hanya itu. Tidak ada yang melihat anak itu pergi. Tidak ada yang melihat ia naik kendaraan. Tidak ada tetangga yang mengantar. Rumah Bu Inah tetap tertutup rapat malam-malam sebelumnya. Dan yang paling aneh, tidak ada laporan apapun. Tidak ke RT, tidak ke RW, tidak ke polisi. Seolah seorang anak bisa menghilang tanpa perlu dicari. Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang menyarankan melapor, tapi tidak ada yang berani memulai. Nama Bu Inah sudah terlalu berat untuk dibawa ke urusan resmi. Seolah ada rasa takut tak beralasan, bahwa jika masalah ini dibuka, akan ada konsekuensi yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan anak itu benar-benar lenyap dari percakapan. Tidak ada yang menyebut namanya. Tidak ada yang bertanya lagi. Tapi, malam-malam justru semakin tidak tenang. Beberapa orang mendengar suara langkah kecil di lorong. Padahal, rumah Bu Inah gelap. Ada yang mendengar suara anak memanggil dari arah pasar saat dini hari. Di warung, perubahan terasa jelas. Nasi kuning Bu Inah tetap laris, bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi baunya berubah, lebih tajam, lebih menusuk. Beberapa orang mengeluh mual setelah makan, tapi tetap kembali keesokan harinya. Seolah tubuh mereka menolak, tapi langkah mereka tidak. Suatu pagi, seorang ibu berkata pelan, "Kasihan ya anaknya." Temannya langsung menoleh panik. "Jangan ngomong gitu." Sejak saat itu, topik itu jadi pantangan. Semua orang tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak ada yang mau jadi orang pertama yang mengakuinya. Anak Bu Inah hilang tanpa laporan, tanpa jejak, tanpa cerita resmi. Tapi keberadaannya justru terasa di mana-mana. Di sudut warung yang dingin, di bau nasi yang berubah, di malam-malam sunyi yang tiba-tiba terasa lebih penuh. Seolah meski tubuhnya tidak lagi ada, sesuatu dari dirinya tertinggal, menunggu, dan tidak pernah benar-benar pergi. Penagihan itu tidak datang seperti petir yang menyambar. Tidak ada peringatan keras. Tidak ada tanda besar yang langsung membuat orang berteriak. Ia datang seperti kebiasaan buruk yang dibiarkan terlalu lama, sampai akhirnya menguasai seluruh hidup tanpa bisa dihentikan. Sejak anak Bu Inah menghilang, perubahan pada dirinya makin terlihat. Bukan perubahan orang kaya,
tapi perubahan orang yang sedang ditarik pelen-pelen ke arah yang ia sendiri tak ingin lihat. Di warung, ia masih berdiri tegak, masih melayani, masih menghitung uang dengan tenang. Tapi saat lengannya tersingkap, beberapa orang melihat bekas lebam gelap di kulitnya, seperti bekas dicengkeram, seperti bekas tangan yang bukan tangan manusia. Bu Inah mulai sering berhenti menyendok nasi di tengah gerakan. Sendoknya menggantung, tangannya bergetar, matanya kosong menatap ke depan, bibirnya bergerak tanpa suara. Kadang ia mengangguk pelan, seolah menjawab perintah. Lalu ia tersentak, kembali sadar, dan melanjutkan pekerjaannya seperti tidak terjadi apa-apa. "Bu, gak apa-apa?" tanya seorang pelanggan. Bu Inah tersenyum kaku. "Capek," katanya. Tapi semua tahu, itu bukan capek biasa. Malam-malam di sekitar pasar makin berat. Beberapa orang melihat Bu Inah berjalan sendiri lewat tengah malam, menuju warung yang sudah tutup. Langkahnya pelan, seperti dipaksa. Kadang ia berhenti di tengah jalan, menunduk, lalu melangkah lagi. Pernah seorang penjaga malam menyapanya. Tapi Bu Inah tidak menjawab. Matanya terbuka, tapi tidak melihat siapapun. Di rumahnya, suara-suara kembali terdengar. Bukan lagi tangisan anak, tapi suara orang berbicara dengan nada rendah, kasar, seperti memerintah. Suara itu bercampur dengan isak tertahan Bu Inah. Kadang terdengar ia memohon, kadang membentak balik. Lalu selalu berakhir dengan bunyi benda jatuh dan sunyi panjang. Belum cukup, suara itu pernah terdengar jelas oleh tetangga. Bukan suara Bu Inah, lebih berat, lebih dalam. Setelah itu, rumahnya gelap selama 2 hari penuh. Warung tutup. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saat warung buka kembali, Bu Inah tampak lebih kurus. Wajahnya pucat abu-abu, rambut kusut, tapi warung justru makin ramai. Pembeli berdatangan lebih banyak, lebih rakus, uang masuk lebih deras, seolah sesuatu sedang menekan timbangan dari sisi yang lain. Beberapa pelanggan mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan anak kecil di bawah meja, jejak kaki kecil basah di lantai dapur. Ada yang mendengar suara sendok jatuh, padahal tidak ada siapa-siapa. Saat ditanya, Bu Inah hanya berkata, "Angin." Namun suatu malam, di tengah ramainya warung Bu Inah jatuh, tubuhnya kejang. Mulutnya mengeluarkan suara yang bukan suaranya. Kata-kata asing keluar berulang-ulang. Janji belum lunas. Orang panik. Ada yang ingin menolong, tapi tidak ada yang berani menyentuh. Suhu udara di sekitar warung terasa turun drastis. Nafas terlihat seperti asap. Setelah itu, Bu Inah berdiri sendiri. Matanya merah. Ia tertawa pelan. Tawa orang yang sudah menyerah. "Tinggal nunggu," katanya. Entah kepada siapa. Sejak malam itu, semua orang tahu, pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Dan apapun yang telah diambil dari Bu Inah, ternyata belum cukup. Masih ada sisa yang harus dibayar. Dan penagihan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar. Dan tidak akan berhenti sampai semua perjanjian ditepati sepenuhnya. Sampai sekarang, warung nasi kuning itu masih buka. Masih di tempat yang sama, di pojok Pasar Lama Bogor. Lampu bohlam kuningnya masih menyala setiap dini hari. Panci-panci masih berjejer. Bau nasi kuning masih tercium, memanggil siapapun yang lewat terlalu dekat. Tidak ada papan nama, tidak pernah ada, tapi semua orang tahu, itu warung Bu Inah. Bu Inah sendiri masih ada, masih berdiri di balik etalase, masih menyendok nasi dengan gerakan yang sama seperti dulu. Dari jauh, ia terlihat seperti pedagang biasa, tapi kalau diperhatikan lebih lama, ada yang berbeda. Wajahnya kosong, matanya seperti melihat melewati orang-orang. Senyumnya muncul sesekali, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Tidak ada lagi yang memanggil namanya langsung. Kalaupun harus menyebut, orang-orang akan berbisik. Yang jual nasi kuning itu, nama Bu Inah sudah jadi sesuatu yang dihindari. Seperti menyebutnya terlalu jelas, bisa mengundang perhatian yang salah. Warung itu tetap ramai. Selalu ada pembeli. Tapi tak ada yang makan di tempat lebih lama dari perlu. Orang-orang datang, beli, pergi. Tidak ada canda, tidak ada obrolan panjang. Sendok bekerja cepat. Kepala menunduk. Seolah semua sedang berlomba dengan sesuatu yang tidak terlihat. Anak Bu Inah tidak pernah kembali. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Tapi kehadirannya justru terasa di banyak hal. Di suara langkah kecil yang kadang terdengar saat pasar sepi. Di bayangan yang sekilas lewat di dapur. Di rasa tidak enak yang tertinggal di lidah setelah suapan terakhir. Beberapa orang bersumpah melihat seorang anak kecil duduk di bangku dekat kompor saat malam Jumat. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Tapi setiap kali didekati, bangku itu kosong. Saat ditanya, Bu Inah hanya berkata pelan, "Jangan lihat ke situ." Tidak ada yang berani menutup warung itu. Tidak ada yang berani menyarankan Bu Inah berhenti. Seolah semua tahu, jika ini dihentikan paksa,
ada sesuatu yang akan ikut bangkit. Sesuatu yang selama ini dibiarkan bekerja dalam diam, pasar terus hidup. Orang-orang datang dan pergi. Generasi berganti, tapi cerita tentang warung nasi kuning, Bu Inah, tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak diceritakan dengan suara keras. Ia diwariskan lewat bisikan, lewat tatapan, lewat peringatan singkat. Kalau lewat situ, jangan banyak ngomong. Karena di tempat itu, kekayaan pernah datang terlalu mudah. Dan semua tahu, sesuatu yang datang terlalu mudah pasti dibayar dengan cara yang paling menyakitkan. Warung masih buka. Nasi masih habis setiap hari. Tapi yang tersisa dari nama Bu Inah hanyalah ketakutan. Ketakutan bahwa di balik panci nasi kuning yang hangat, ada perjanjian lama yang belum benar-benar selesai. Dan siapapun yang lupa, bisa saja jadi pengganti. Berkut.